Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Kau Tuhan yang memulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Sekali lagi, ku sembahkan, ku agungkan,
Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah Bapak Ibu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya Bapak Ibu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat udara. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu Bapak Ibu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh perlengkapan Allah aktif pada saat ini. Dalam nama Yesus. Kami percaya Kau ada di sini. Hadirat-Mu kami rasakan. Terima kasih Yesus. Aku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
pendeta besar Dick Ward. Judul buku yang pertama adalah Purpose Driven Life, dan yang kedua adalah Purpose Driven Church. Jadi setiap kehidupan manusia itu didorong oleh tujuan. Saya percaya bahwa ibu bapak yang datang di tempat ini itu didorong oleh sebuah tujuan. Saya tidak tahu apakah ibu bapak ke tempat ini didorong oleh tujuan-tujuan tertentu atau tujuan-tujuan yang lain, saya tidak mengerti. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam gereja, di dalam setiap kehidupan orang percaya, kehidupan orang percaya itu didorong oleh tujuan untuk mengenapi firman Tuhan. Nah, kalau itu yang menjadi tujuan hidup ibu bapak saudara dan saya, apapun situasinya, apapun kondisinya, ibu tidak perlu khawatir, bapak tidak perlu khawatir, termasuk saya tidak perlu khawatir. Apa yang ada di sekitar kita, gonjang-ganjing apa yang ada di tempat di sekitar kita tidak perlu khawatir, karena kita sudah punya tujuan untuk apa? Mengenapi apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas muka bumi. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian, ya, Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, pasal 28, 3 ayat saja. Ayo kita baca bersama-sama ayat 26. Kemudian saya baca ayat 26, kemudian ibu bapak sekalian membalas di ayat 27, nanti ayat 28 kita baca bersama-sama. Saya mulai dengan ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap. Lanjutkan ibu bapak sekalian ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 kita baca bersama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taburkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan satu tim. Mengapa, untuk apa, dan bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Mengapa, untuk apa, dan bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Nah, ibu bapak sekalian, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 28, ketika Allah di Tunggal yang Esa itu menciptakan manusia, itu berbeda ketika dia menciptakan bumi, air, ruang angkasa maupun binatang melata, burung-burung yang ada di udara maupun ikan-ikan di laut, berbeda. Karena ketika menciptakan manusia dikatakan baiklah kita. Kita itu berarti ada lebih daripada satu. Makanya disebut Allah kita itu adalah Allah Tritunggal yang besar. Satu, tetapi memiliki fungsi yang lebih dari satu. Fungsinya lebih daripada satu. Tetapi hakikatnya adalah satu. Seperti kita punya tubuh itu, punya jiwa, punya roh, satu, kita ini satu. Saudara dan saya adalah satu, tapi punya tubuh, punya jiwa, punya roh.
ketika Tuhan menciptakan manusia dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan kita. Itu artinya apa? Kita diciptakan oleh Allah itu untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Tuhan tidak mungkin berkomunikasi dengan ciptaan yang lain. Tuhan tidak berkomunikasi dengan kebutuhan, tidak. Tetapi Tuhan mengajak ibu bapak sekalian untuk berkomunikasi. Karena apa? Karena kita dicipta segambar dan serupa kita. Nah itu sebabnya maka di dalam kehidupan kita hari lepas hari, mau nggak mau, suka nggak suka, harus didisiplinkan diri kita ini untuk apa? Selalu komunikasi. Selalu komunikasi. Karena Pak, kita ini merupakan presentasi Allah untuk menjadi perwakilan Allah di kepanjangan tangan Allah di bumi itu ya saudara dan saya. Tidak mungkin Allah memberikan itu kepada makhluk yang lain, ya pada kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mencoba untuk melihat di dalam Kejadian 1, 26, 27 dan 28. Nah, saya katakan tadi ada relasi antara Allah dengan manusia. Relationship, vertical relationship. Struktur tubuh kita saja beda dengan binatang tunda. Kalau binatang semuanya berganti otot, horizontal. Dia hidup hanya untuk makan, ya kan? Kalau binatang itu hidup untuk makan saja, ya? Kalau tidak ada makan dia mati sudah. Tetapi manusia hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kita itu makan untuk hidup. Jadi makan itu hanya sebagai sarana, karena makan secara fisik, secara materi, misalnya nasi dan sebagainya, itu untuk kebutuhan fisik. Tetapi makanan yang paling hebat, makanan yang paling dituntut adalah makanan rohani. Makanya ketika Yesus dicobai di gurun itu katakan, manusia tidak hanya makan dari roti, tetapi adalah firman Tuhan, supaya kehidupan rohani kita itu bisa semakin hari semakin kuat, otot rohani kita semakin hari semakin kuat. Mau nggak mau, suka nggak suka, diri kita ini harus didisiplinkan. Untuk apa? Untuk makan makanan rohani. Saya setiap pagi disiapkan oleh istri saya yang tercinta ini, setiap pagi 2 butir telur, tidak boleh tidak wajib. 2 butir telur, siapkan roti gandum 2 ini roti gandum. Kalau tidak ada roti, siapkan pisang kepok merah yang direbus. Sampai hari ini, puji Tuhan, kalau orang sudah sampai, alhamdulillah, badan saya ini kalau dicek di dokter itu 0 kolesterol, 0 gula dan darah dan sebagainya. Karena saya mendisiplinkan diri. Itu soal fisik loh, ya. Fisik aja kita disiplinkan diri, apalagi kebutuhan rohani. Kita harus disiplinkan diri. Makanya Daud di dalam Mazmur Daud dikatakan, ya, di dalam firman Tuhannya itu dikatakan begini. Daud mengatakan begini, yang terambil di dalam Mazmur 84 ayat 10 dikatakan ini, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saya belajar mengenai teori hukum sebab akibat, ya. Belajar di sekolah saya hukum, teori hukum sebab akibat mengatakan gini, kalau kita itu bergaul dengan orang baik, jadinya baik, ya. Makanya apa? Kebiasaan yang buruk akan merusak apa? Kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu betul, saudara. Jadi value lingkungan itu amat sangat mempengaruhi kita. Jadi itu sebabnya kalau ibu bapak hari ini bergaul di tempat ini dan setiap hari kita berrelasi
dengan orang yang seiman. Saya nggak punya praduga apa-apa, hanya satu praduga saya adalah pasti ada berat hidup di rumah saya. Walaupun Anda mesti jatuh misalnya, ekonomi saya sedang jatuh, masalah kesehatan saya sedang jatuh. Tapi kalau ibu bapak sekalian bergaul dengan orang-orang di sekitar ini, pasti ada jalan keluar, pasti ada yang mau ada. Karena di sini ini berdoa semua. Ya, begitu selalu. Ayo didoakan ini. Siap mendoakan, siap mendoakan. Ya. Mereka yang sedang mengalami sesuatu kita doakan supaya mereka sembuh. Tetapi sesudah sembuh, ayo datang ke gereja dan ayo berbakti kepada Tuhan dan melalui pekerjaan. Jadi sekali lagi ibu bapak sekalian, di dalam kitab Perjanjian 26:27-28 itu satu, ada amanat bahwa manusia itu menjadi perwakilan Tuhan di bumi. Untuk apa? Satu, kamu harus punya relasi yang baik. Kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan? Oh, aku mengenal Tuhan dengan baik. Oh, aku paham dengan Tuhan baik. Tapi apakah Tuhan mengenal saudara dan saya? Oh, belum tentu. Ya, itu karena kita tidak pernah menggenapi firman Tuhan, karena kita tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Di level apapun, jangan dikira pendoa ini nanti kalau dipanggil Tuhan nanti dia pasti urutannya nomor 1 daripada yang dimimbar, betul kan? Iya, itu betul itu sudah ada tulisannya. Saya baca firman Tuhan di hamba besar itu dikatakan dulu mereka mendoa itu nomor 1 urutannya. Ya, tapi mereka yang ada di atas mimbar belum tentu. Aku sudah menggunakan nama Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, untuk buat mujizat. Aku tidak kenal. Kenapa? Kamu semua pemikir jahat, ya kan? Nah, kalau saya itu gimana? Ya, nggak ada artinya. Tetapi kalau kita setiap hari pray to the Lord, kita menyembah Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Ketika kita mau belok ke kanan atau ke kiri, diingatkan. Oh, tadi kamu kan sudah doa, ya kan? Apa kamu sekarang kok menyimpang ke kiri dan kanan? Lurus dong. Nah ini Tuhan. Ingatkan oleh Tuhan, kita harus lurus. Oleh sebab itu, manusia dicipta supaya kita bisa bergaul dengan Sang Pencipta. Nah, kalau kita bergaul dengan baik dengan Bapa, sudah. Apapun yang ibu bapak ingin, apapun yang ibu bapak sukai, digenapi. Apa sih yang tidak buat kalian? Nah, Tuhan akan ngomong, apa sih yang tidak buat kamu Pak Doni? Tak ngasih. Gitu. Karena apa? Aku tahu hatimu. Aku tahu hatimu. Tak kasih kamu. Ya, kalau kita dulu sudah pacaran ya kan, apa sih yang tidak buat kamu sayang? Nah, itu kalau kamu pacaran gitu. Kalau saya dulu setiap Sabtu itu saya kejar ke sisi saya. Lu saingannya banyak, betul. Saingannya banyak. Tapi saya nggak peduli saingannya siapa saja. Pokoknya sebelum ada jalur melengkung, tabrak saya. Ini saya orangnya nekat. Suhariwanto itu orangnya nekat. Betul. Iya betul. Kalau belum ada jalur melengkung, tak tabrak sama saya. Iya betul. Itu orangnya Suhariwanto itu begitu. Tak kejar sama saya. Kalau saya mau susah tak kejar. Apapun saingannya, apapun rival saya, yang penting saya berantem tak kejar. Saya pakai strategi yang saya punya. Strategi kemarin sudah saya ceritakan pada ibu sekali. Yang kedua apa? Maknanya di dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak. Apa sih frasa beranak cuculah dan bertambah banyak? Itu mengandung dua makna hidup. Yang pertama adalah makna biologis. Perkawinan itu Tuhan yang menciptakan dulu ya. Ayo, perkawinan itu yang menciptakan siapa saja? Tuhan yang menciptakan. Ya, apa yang sudah dipersatukan oleh manusia tidak boleh diceraikan oleh manusia. Waktu di altar, atau waktu di altar kan gitu, semua kan gitu. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dihadiri oleh saksi-saksi. Ya. Karena orang-orang dihadiri oleh orang-orang penting biasanya
sakral. Ya, 1 bulan tidak apa-apa, 2 bulan tidak apa, 3 bulan udah mulai ada persoalan kan gitu. Ya perkawinan itu nggak mulus-mulus saja ya. Kita ini udah tua Pak, di sini ya tuh. Saya dengan istri ya tengkar ya, berantem ya berantem, tapi sudah selesai kan. Tidak mungkin nggak ada pertengkaran dalam perkawinan, benar. Anyep saudara. Ya itu betul nggak? Kalau mulus-mulus saja itu anyep. Diselingi pertengkaran. Ya. Tapi ada solusi kan apa? Solusinya ada di dalam tuh. Anak cucu dan pertama-tama. Artinya apa? Saudara dan saya harus produktif. Saudara, apapun profesi saudara, ya, apapun profesi saudara, di situ Anda harus produktif, menghasilkan buah. Itu yang penting. Makanya apa? Anak cuculah dan pertama-tama itu bukan main antem saja, saudara. Harus apa? Di-manage itu. Keluarga ini perlu di-manage enggak? Perlu. Ya, saya punya 2 anak. Kemudian wis gak apa-apa, sekali aja lagi tambah 1 lagi. No, kayak gitu. Isi saya, no Pak, wis di atas 35 tahun ya gak usah. 2 saja dulu. Yang penting dipelihara dengan baik, disekolahkan dengan baik, diajar firman Tuhan dengan baik. Ya itu keseharian. Jadi kita itu jangan antem promo saja, pokoknya melahirkan urusannya Tuhan, tidak boleh. Kita di bumi ini harus perwakilan Tuhan kok untuk memelihara anak kita, betul nggak? Ya, kan ada banyak orang seperti itu, betul nggak? Orang Kristen nggak boleh begitu, harus bertanggung jawab kepada anak-anak ini. Ya. Pertama-tama. Yang kedua, makna rohaninya apa? Kita harus bisa apa? Menjadi saksi Kristus. Itu makna rohaninya kan begitu. Menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu apa? Kehadiran saudara di tempat ini atau dimanapun saudara, Anda akan dibaca orang. Iku ya wong Kristen. Ternyata beda dengan kita yang banyaknya. Itu namanya saksi. Kita nggak perlu ngomong dalam firman Tuhan ayat ini nomor ini. Mereka nggak dengarkan kalau kelakuan kita apa seperti yang kebanyakan, nggak akan didengar. Tetapi apa? Tetapi kalau kita menjalankan firman Tuhan itu, Anda jalan saja, ternyata di situ ada garamnya. Ternyata di situ ada garamnya. Karena apa? Kita menjadi apa? Menjadi saksi Kristus. Gampang tidak dilakukan? Tidak nampak. Tidak gampang, tidak mudah, tetapi bersama Tuhan, bersama Roh Kudus bisa nggak kita lakukan? Bisa. Makanya gandeng Roh Kudus, ajak Roh Kudus, minta Roh Kudus, pegang tanganku Roh Kudus, kan harus pegang mereka. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Kadang-kadang roh kita itu jalan-jalan. Ya sadar kita roh kita jalan sendiri, mengabaikan roh Kudus. Nah itu yang salah kan gitu. Nah, saya cerita ini suka-suka saya kemarin ya. Saya tuh habis healing 3 hari healing itu dengan kampus. Ya, dibiayai semua adalah kasih itu enak, kasih makan enak, dikasih uang saku lagi, orang healing dikasih uang saku baru kali ini. Ya, kasih uang saku suruh belajar healing. Malam hari itu di kampung laut, jadi di lautan itu ada kapal yang dikelola oleh pengusaha besar gitu. Besar yang pernah berdiri sana pasti ikuti. Wah, pas datang di sana jam 7 hujan. Saya ngomong sama ini barokahnya. Kalau ibu bilang barokah, kalau saya alhamdulillah ya, puji Tuhan ya. Begitu sampai di kampung laut langsung hujan deras. Gak apa-apa, kita di indoor ya kan. Kita bernyanyi, kita sharing kan apa? Karena macam-macam itu. Ada yang masih muda baru masuk dari dosen, ada yang sudah setengah umur, ada yang saya ini sudah purna, ada yang sudah lebih senior dari saya. Kita semua, kita akrab sekali dengan dekanan itu. Saya katakan
karena mereka masih muda-muda. Ya, karena kami itu murid saya, saudara. Jadi kalau dengan kami itu sungkannya murah sungkan, murah terus sungkan. Sing penting sang mulia ya. Itu kasih saku. Nah itu beranak cucu betapa banyak. Di mana kita ada, di situ kita menghasilkan buku. Itu makna rohnya. Maka di dalam Matius 28 ayat 19-20 kan dikatakan, pergi dan jadikan semua bangsamu, ajar mereka seperti yang kuajarkan kepada. Kita diminta mengajar. Bagaimana kita bisa ngajar kalau kita tidak baca firman? Betul nggak? Dulu waktu ada dasar desa. Nah, School of Ministry. Jadi apa? School of Ministry itu apa? Student get student. Jadi murid menghasilkan murid. Dulu waktu kami sekolah kelas salvation, begitu naik kelas, besok kamu harus bawa minimum 1 orang. Wajib dihukum. Naik Holy Spirit minimum kamu besok wajib 1 orang. Naik lagi divine hearing and blessing 1 lagi. Advance second kami tambah 1 lagi. Kemudian advance 1 tambah 1 lagi, advance 2 tambah 1, 6. Jadi selama kuliah itu sudah bawa 6 jiwa. Bayangkan kalau setiap som diadakan seperti itu, gereja ini mau ditobol ke sana, mau dibongkar ke sana nggak cukup seperti itu hanya untuk itu. Ya benar. Dijebol sana masih kurang, dijebol sana masih kurang. Kalau perlu dijebol sana sekali. Tapi kan kurang. Karena apa? 1 orang dapat 6 murid, bayangkan selama kuliah. 1 kuliah 3 bulan. Nah, 3 kali 6 18. Satu berarti 18 bulan. 6 murid. Bayangkan. Itu dulu zaman saya. Tapi sekarang enggak. Kuliah somnya enggak seperti itu sekarang. Dia kuliah somnya mendengarkan orang ngomong. Dia sambil duduk-duduk. Nah, yang kedua begitu. Yang ketiga, relasi dengan siapa? Relasi dengan makhluk yang lain. Dikatakan apa? Di dalam Kejadian ayat 12 dikatakan apa? Kuasai. Taklukkan itu yang namanya ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Kuasai dan taklukkan. Saya baca ya. Ditaklukkan, dikuasai itu piye maksudnya? Maksud ditaklukkan gitu enggak? Ternyata to explore and to manage. Di manage dan di explore. Jadi kalau kita ingin menambang sesuatu, itu kita explore. Oh di sana ada tambang emas, kita explore, kita research. Nah kemudian kita kelola dengan baik. Ya, itu explore namanya, di explore. Nah untuk mengeksplor ini butuh apa? Knowledge, pengetahuan. Ya, sekolah. Ya. Makanya ada sekolah pertambangan, ada sekolah penerbangan, ada sekolah kedokteran, ada sekolah ekonomi, ada sekolah hukum, ada sekolah biotek sekarang. Itu apa? Untuk mengeksplor alam semesta ini, untuk supaya berdampak bagi orang lain. Kita semua pernah belajar, ya mungkin di SD dulu atau undang-undang dasar ya. Saya sampai akhirnya apa? Pasal 33 yang terjadi. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan rahmat Tuhan. Diberikan kepada negara untuk dikelola untuk dan sebesar-besar kemakmurannya. Kenapa kok negara yang dipercaya untuk mengelola bumi dan kekayaan alam? Karena apa? Kehadiran negara itu adalah untuk apa? Sebagai presentasi daripada Tuhan. Betul ya? Pemerintah itu wakilnya Tuhan. Saudara dan saya juga wakilnya Tuhan. Tapi melalui pemerintahan kita harus tunduk pada pemerintahan. Betul ya? Karena pemerintah itu wakil Tuhan. Makanya pemerintah bisa menghukum, betul nggak? Bisa kasih sanksi kalau nggak nurut. Karena apa? Dia dikasih otoritas. Kita harus nurut. Makanya konsep orang Kristen itu kalau terhadap pemerintah harus apa? Harus nurut, harus ikut. Nggak ada kita mencaci maki pemerintah, nggak ada orang Kristen. Ya ada kamusnya, betul nggak? Ya, mengasihi mereka. Kalau mereka ada salah didoakan, betul. Kalau perlu dikasih saran, tapi yang bagus kan. Jadi menaklukkan bumi, menaklukkan ikan-ikan di laut, menguasai dia. Itu dengan cara to manage and to
Dieksplor, dimanage, dan kemudian apa? Diproteksi, dilindungi. Banyak kerusakan lingkungan, betul. Di sini lagi kan banyak kerusakan lingkungan. Itu nggak dieksplor namanya, itu dieksploitasi, beda. Kalau kekayaan alamnya dieksploitasi, hancur sudah. Tanpa memperhatikan lingkungan itu, harusnya apa? Dieksplor, ditata, dikelola. Saya baca di dalam Alkitab itu mengenai pertanian ini betul. Jadi pertanian itu bisa kamu eksplorasi, dieksploitasi misalnya. Itu tahun ke-7 Sabat. Itu hukumnya ada itu di Alkitab itu. 1 tahun biarin itu dia. Tahun ke-8 tanam lagi, tumbuh subur. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang apa? Israel, pertanyaannya luar biasa. Dia menggunakan hukum Tuhan. Tambah lagi teknologinya, wah, pertanyaan di Israel. Belajar terbuka. Cina belajar di Israel. Hari ini Cina sudah berkaya. Semua pemudanya di sekolah lagi Israel semua. Saya dari raksasa, Amerika tidak ada tandingannya sampai Cina sana. Semua coba mobil Cina saat itu, dan harganya murah. Karena dia bisa sumber daya manusia kirim ke Israel. Dia nggak mau ngirim ke Amerika buat apa Israel? Di sana itu luar biasa teknologi. Nah, saudara sekalian, bahwa ternyata kalau kita mau mengenali firman Tuhan dalam Kejadian 1:26, jadi ada vertical relationship, horizontal relationship dengan sesama, dan yang ketiga, jangan semena-mena dengan apa? Dengan bumi ini karunia Tuhan. Kita nggak boleh semena-mena. Kita boleh mengeksplorasi, kita bisa mengambil kekayaan dari dia, tapi yang namanya lingkungan hidup harus tetap dijaga. Saya mengajari hukum agama di dalam pasal 15 dikatakan setiap orang wajib hukumnya untuk memelihara lingkungan hidup. Setiap orang wajib memelihara lingkungan hidup, siapapun. Makanya kalau kita mendirikan hidup seperti ini ya, ada nggak amdalnya? Makanya saya uji malah ada nggak amdalnya? Kalau tidak ada amdal, ada nggak UPN-nya? Ada nggak UAN-nya? Paling tidak SPPL-nya ada nggak? Semua itu dihitung. Jadi kalau semua itu dihitung, perizinan keluar, sebetulnya sudah no problem, nggak ada masalah. Karena apa? Sudah dikaji di amdal ini. Harusnya bagus kan? Ya, tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Nah, berarti something wrong. Ada yang salah, ada yang salah, ada yang enggak. Jadi kamu riset, kenapa kok saya seperti itu? Berarti ada sesuatu yang salah loh. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Padahal normanya sudah ada loh. Alkitab ini norma hukum. Karena apa? Karena disebut perjanjian. Perjanjian itu kan norma hukum, tapi hukum yang dibuat oleh Tuhan. Perjanjian baru itu kan. Jadi yang paling reasonable, yang paling masuk akal itu Alkitab ini. Karena apa? Namanya perjanjian. Ayo, perjanjian itu kan harus ditaati tuh. Saya belajar hukum itu kalau orang dalam kata itu perjanjian namanya organisasi. Perjanjiannya nggak ditaati, namanya organisasi. Buat itu tidak, prestasi itu prestasi. Jadi tidak melaksanakan prestasi. Tapi kalau kamu tidak melaksanakan undang-undang, kamu tidak mantap melanggar undang-undang. Cuma itu saja. Melanggar firman Tuhan, melanggar kitab Tuhan, berarti orang. Tapi kalau kita sudah berjanji sama Tuhan, kita nggak hati, kamu tidak janji sama Tuhan. Itu saja sebetulnya. Paling reasonable, paling masuk akal di antara kitab-kitab yang lain. Saya nyebut kitab tertentu, kitab-kitab yang lain, termasuk kitab-kitab hukum yang dibuat di suatu negara. Itu tidak ada yang sempurna, banyak di kitab suci. Sekali lagi buat sekalian bahwa mari kita renungkan bersama-sama, kita refleksi diri sekarang. Kita refleksi diri. Apakah kehadiran saudara dan saya itu untuk apa dan bagaimana kita hadir di bumi ini sudah melakukan apa
yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak. Jika belum, mari kita mulai hari ini mengambil komitmen untuk selalu dan selalu minta Tuhan supaya kita diberikan kemampuan untuk apa? Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terakhir, penutupnya di dalam Roma 11 ayat 36. Saya bacakan ya. Di dalam Roma 11 ayat 30 dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Bukan siapa-siapa. Jadi saudara dan saya diciptakan untuk siapa? Untuk Dia, bagi Dia, oleh Dia, dari Dia. Segala sesuatu untuk apa? Kemuliaan apa? Bukan untuk kemuliaan saudara dan saya. Tidak, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, ayo kita sadari, ayo kita pahami, ayo kita mengerti bahwa kehadiran saudara dan saya sebagai orang Kristen ini apakah sudah melakukan apa yang menjadi kehendak, dan bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, mengapa kita harus melakukan kehendak Tuhan, mengapa, apa, dan bagaimana hidup orang Kristen menurut versi Alkitab yang hari ini saya ambil di dalam 1 Kejadian 26 dan 27. Ya, Roma tadi Roma 11 ayat 30. Saya tidak berpanjang lebar. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan berbahagialah apabila kita sudah bisa melakukannya di dalam hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau sudah memberikan waktu kepada setiap kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami memang masih belum sempurna, tapi kami mau mengambil komitmen agar supaya kami dilibatkan menjadi partner Tuhan untuk mengenapi rencana-Mu yang sudah Engkau tuliskan dan Engkau tugaskan kepada setiap kami, sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan kasih kami kemampuan agar supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Itulah seruan doa kami yang kami alaskan hanya dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Karena milik-Mu, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa yang tinggalkan hanya kuasa jaminan hidup kami Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu kami angkat Yesus dari tanganku. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Yesus. Dan Engkau segala bagi kami Tuhan.
kendalikan kami, berkati mana kami, hidup di sekeliling kami Tuhan, Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Karena cinta-Mu ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus pegang kami Tuhan. Karena tangan Kamu Tuhan, kami tanpa Engkau tidak bisa berjalan sepi. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau asa sama duri. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau baik, amat baik dan teramat baik. Pagi yang indah ini kami sudah menaikkan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami Bapa. Biar setiap saya kata-kata dalam pujian penyembahan ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa di surga dan menjadikan upah yang harus jadi dalam Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama, terpuji nama. Sebelum kami naikkan doa syafaat kami di hadirat-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir atas kita semua, kami semuanya ini Tuhan. Sehingga apa yang kami naikkan doa-doa kami bukan kekuatan dari pada kehidupan kami. Amin. Tapi Roh Kudus-Mu apa yang ada dalam hidup kami, yang memampukan kami, yang membawa kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk ibadah raya besok pagi di hari Minggu, baik ibadah pagi, ibadah siang dan ibadah sore Tuhan, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Nyatakan kuasa mujizat-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu besok pagi hari ini. Dan sebelum kami melanjutkan haleluya, haleluya doa kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Suharyanto yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu yang menegur kami, Firman-Mu yang haleluya, 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 mengajar kami dan mengingatkan kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan, supaya kami tetap di dalam hadirat-Mu, supaya kami tetap berpegang pada perintah-perintah-Mu dan melakukannya oleh kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Suharyanto, berkati juga seluruh keluarganya, juga dalam pelayanannya terus mensupport pakai hamba-Mu lepas dari makin heran di hadirat-Mu Bapak. Tambah tepakan hikmat kewayuan-Mu, supaya dalam penyampaian firman-Mu melalui lidah bibir hamba-Mu hari lepas dari makin indah di hadirat-Mu dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami berdoa kami untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah besok pagi, baik haleluya, haleluya, singer, musik, multimedia, kreatif ministry Tuhan. Kau pakai setiap mereka sebagai alat bagi kemuliaan untuk menyenangkan hati Bapa di surga, supaya melalui ibadah di gereja-Mu ini nama Tuhan selalu ditinggikan, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu yang Kau utus besok pagi ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, untuk mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Supaya apa yang disampaikan hamba-Mu ini bukan kekuatan daripada-Mu, bukan kekuatan dari pribadi hamba-Mu, tapi kekuatan dari Allah mengalir atas hamba-Mu ini. Juga besok pagi ada perjamuan suci di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, haleluya, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan suci, kuduskan
mereka semuanya supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Melalui perjamuan suci ini mengingatkan kami semuanya Tuhan, bahwa pengorbanan di atas kayu salib, karya penebusan tidak akan sia-sia. Kami butuh Tuhan bersekutu dengan darahnya, bersekutu dengan tubuh Tuhan, karena darahmu yang membebaskan, darahmu yang memerdekakan kami Tuhan, darahmu yang mensucikan dari segala dosa itu, dan darahmu juga Tuhan yang sudah menebus sakit penyakit kami, menebus penderitaan kami selama kami di dunia ini Tuhan, dan menjadikan kami semuanya sebagai umat-umat pemenang di hadirat-Mu Bapa. Terpuji namamu, terpujilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kurang siku tika. Kami juga berdoa Tuhan setiap koordinator ibadah baik pagi, siang dan sore, dan setiap wakil-wakilnya Tuhan berikan kesatuan hati dalam melayani hamba-hamba-Mu ini Tuhan, yang ambil bagian dalam melayani di gereja dan di Juanda ini Tuhan. Melalui setiap hamba-hamba dan pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian setiap pelayan itu, nama Tuhan selalu ditinggikan, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Jadikan mereka Tuhan semua hamba-hamba pelayan-pelayan yang setia, pelayan-pelayan yang akan Tuhan menjadi teladan, menjadi contoh buat domba-dombanya yang hadir atas gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa Bapa, pelayanan sekolah minggu, teens, youth dan dewasa muda, Kau persiapkan semuanya ini Tuhan, supaya melalui mereka-mereka ini Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, kemuliaan Tuhan boleh, haleluya, berkelanjutan melalui anak-anak muda ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi Mas. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap doa-doa baik yang diadakan di tempat ini, baik doa setiap hari Rabu maupun doa setiap hari Sabtu ini Tuhan, setiap kami hamba-hamba-Mu ini yang setia dalam melayani di dalam tim doa ini Tuhan, urapi setiap kami, penuhkan kami dengan hadirat, supaya kami melalui doa-doa di tempat ini Tuhan, kami bertumbuh iman, kami percaya kepadamu, kami bertumbuh dalam iman percaya kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Jadikan kami Tuhan sebagai haleluya teladan, sebagai contoh buat mereka-mereka yang belum mengenal apa. Melalui setiap kami nyatakan kemuliaan atas setiap kami, supaya kami bisa menyaksikan betapa ajaib, betapa heran karya Tuhan dalam setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih karena masih karena masih karena apa yang masih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami melihat, kami masih melihat Tuhan, kesombongan setiap hati kami Tuhan yang belum disentuh oleh Bapak. Lepaskan, bebaskan Tuhan semuanya itu dari kehidupan kami. Biar roh belasnya di sini, roh yang menghasilkan dengan segenap hati, nyatakan bagi setiap kami Tuhan, supaya melalui tim doa ini menjangkau jiwa-jiwa di tempat, memulihkan Tuhan dan mengembalikan domba-domba yang terhilang. Mari Bapak, kukika dalam masih dalam pasti, kukika dalam pasti, kukika dalam. Kau mengasihi kami Tuhan, Kau mengasihi kami. Ajar Tuhan, kami juga mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Tuhan kami. Kukika dalam pasti, dalam pasti, kukika dalam pasti. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah MPI, juga ibadah wanita tangguh Tuhan.
yang sampai saat ini belum terrealisasi untuk kami bertatap muka secara offline Tuhan. Kami percaya waktumu yang terbaik akan terjadi atas gerejamu di tempat ini Tuhan. Sehingga itu haleluya, 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 boleh berinteraksi bersama-sama tatap muka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa setiap pelayan-pelayan di dalam sekolah minggu dan youth dan dewasa muda Tuhan berkasih mereka semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan setiap pendoa yang ada di Betani, jaringan doa nasional maupun jaringan doa internasional. Tuhan satukan kami dalam satu visi sebagai pendoa-pendoa yang militan Tuhan, karena melalui doa-doa yang kami naikkan kepadamu kami terdepan untuk bangsa dan negara, bangsa-bangsa di muka bumi ini Tuhan, untuk mereka Tuhan mengenalmu dan kembali kepadamu dan mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Boleh terjadi atas setiap umat. Haleluya, haleluya. Dan dunia khususnya Indonesia dimenangkan di dalam nama Yesus melalui jaringan doa baik nasional internasional, doa-doa di setiap gereja-gerejamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa tim kunjungan orang sakit, tim doa pelepasan, tim konseling. Tuhan kau juga berkati mereka semuanya Tuhan. Hikmat pewahyuan selalu baru. Tambah-tambahkan atas hambamu, supaya melalui pelayan hambamu boleh menjadi saksimu yang hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk haleluya, haleluya, Departemen Kesehatan maupun Dewan Konsultasi Hukum yang sudah terrealisasi saat ini Tuhan. Kami percaya melalui Departemen Kesehatan ini yang bisa menopang gerejamu di tempat ini di dalam nama Yesus, menopang jemaat yang membutuhkannya di dalam nama Yesus. Karena sudah berjanji, Engkau sudah berjanji Tuhan, Engkau akan membawa kami ke padang yang berumput hijau dan memberikan air kehidupan atas setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa setiap provisi dalam jemaat memunculkan untuk mereka melayani bersama-sama di tempat ini dalam bidang masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena lama sih, karena pasti, karena lama pasti, karena pasti, karena pasti, karena pasti. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa atas gereja tempat ini Tuhan. Lambat ataupun cepat Tuhan, waktu yang terbaik gereja ini akan kau penuhi Tuhan, jiwa-jiwa baru. Sehingga tidak ada Tuhan bangku-bangku yang kosong Tuhan, baik pada pagi, pada sore maupun pada siang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa syafaat kami dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya setiap doa yang kami panjatkan kepadamu di siang hari ini Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku ada, kami semua ada saat ini karena kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu Yesus. Kami saat masih bisa hidup Tuhan, kami saat ini kami bisa sehat karena kasih dan kemurahan-Mu Yesus. Glory Tuhan, puji syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Yesus. Ya Allah sangka, ya Allah sangka, ya Allah sangka, ya Allah wasik, ya Allah wasik. Glory Tuhan, puji syukur Tuhan, puji syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan, umat-Mu ini Tuhan. Kami yang sering menyakiti hati-Mu, tapi Kau tetap baik Tuhan, karena kasih setia-Mu tetap kekal sampai selama-lamanya buat kami Yesus. Terima kasih ya Allah sangka, ya Allah wasik, ya Allah wasik, ya Allah wasik, ya Allah wasik. Glory Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami akan menyampaikan doa-doa kami kepadamu ya Yesus. Karena oh Tuhan, hanya kepadamu lah Tuhan kami memohon, hanya kepadamu lah Tuhan kami berharap ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami Yesus. Kami tahu jemaat kami saat ini Tuhan, biarlah jemaat-jemaat-Mu di Betani Juanda ini Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah Tuhan. Mereka yang sudah lama meninggalkan gereja-Mu ini, biarlah Tuhan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, mereka dijamah Yesus, sehingga mereka yang haus dan lapar boleh kembali Tuhan, boleh berbakti bersama-sama kami di tempat ini Tuhan, sehingga bangku-bangku yang kosong Tuhan dipenuhi oleh jiwa-jiwa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka, hidup mereka, rohani mereka kembali disegarkan Tuhan, sehingga hidup mereka, rohani mereka, iman mereka bertumbuh dan semakin dewasa dalam diri kepada-Mu Yesus. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami juga Tuhan berdoa Tuhan, biarlah umat-Mu sering Tuhan mengalami perjumpaan langsung dengan Engkau Tuhan, supaya mereka tahu
bahwa hanya di dalam Engkau lah Tuhan ada kebenaran, di dalam Engkau Tuhan ada kehidupan yang luar biasa, di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga jemaat Betani Juanda Tuhan, biarlah Tuhan keluarga-keluarga mengalami anggur kemanisan daripada-Mu Tuhan. Mungkin banyak keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan memang kuasa kegelapan Tuhan mengarah kepada keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberi anggur kemanisan buat keluarga-keluarga yang sudah mungkin kering Tuhan, mungkin mereka mengalami sedikit gesekan Tuhan, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau akan mempersatukan keluarga-keluarga yang sudah akan retak Tuhan. Mungkin ada Tuhan kesalahan di dalam keluarga Tuhan, tapi Engkau yang berkuasa merekatkan mereka dengan kasih Tuhan, sehingga mereka baik anak kepada orang tua pada anak maupun suami dan istri Tuhan baik direkatkan oleh kasih-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan akan mengikat mereka dengan kasih-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah juga keluarga-keluarga yang mengalami pemulihan Tuhan daripada-Mu. Mungkin Tuhan ada suami istri yang agak menyeleweng Tuhan, tapi dengan tangan kasih-Mu mereka Tuhan, Kau gandeng mereka Tuhan, supaya mereka dapat bersatu kembali Tuhan, mengiring Engkau Tuhan Yesus. Biarlah mereka dipersatukan kembali dengan Yesus, ikatan kasih kemurahan Tuhan, sehingga mereka boleh bersatu kembali dalam keluarga yang bahagia, dalam keluarga yang Tuhan sudah pulihkan ya Yesus. Terima kasih Bapa, dalam kerajaan surga juga Tuhan, keluarga-keluarga yang mengalami perekonomian kekurangan Tuhan, yang mengalami mungkin pekerjaan mereka yang mengalami PHK Tuhan, yang keluarganya mengalami kesusahan, kekurangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan, di dalam Engkau ada kelimpahan Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada berkat Tuhan, karena Engkau lah sumber berkat itu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan pulihkan perekonomian umat-Mu Tuhan, Tuhan akan pulihkan keadaan keluarga-keluarga yang Tuhan mungkin usahanya Tuhan mengalami kegoncangan, mungkin di dalam Tuhan sekolah anak-anaknya Tuhan mengalami kekurangan di dalam pembiayaan, tapi kami percaya di dalam Engkau Allahku yang hidup, Allah yang berkuasa Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan menolong, hanya Engkau sanggup mengulurkan tangan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang baik. Terima kasih ya Bapakku yang baik, terima kasih. Aku percaya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau lah satu-satunya Allah yang luar biasa di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau lah Tuhan Allah yang kami sembah, aku puji, aku muliakan, aku agungkan Tuhan. Hanya Engkau Yesus harapan kami Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, banyak sekali jemaat yang sakit saat ini Tuhan. Kau tahu Tuhan, Ibu Susilowati Ningsih Tuhan, Ibu dari Bu Dewi Tuhan, Bu Linda Tuhan yang mengalami operasi tapi sudah pemulihan Tuhan, juga Bu Maywat Tuhan yang mengalami tumor Tuhan di kandungannya, juga Ibu Suprati Ningsih Tuhan yang sakit Tuhan, Ibu dari Bu Asasi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau disalib Tuhan untuk menebus dosa kami, tapi bilung-Mu yang berkuasa Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku ikat, aku Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit, dalam
nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Tuhan, yang sakit sudah Tuhan pulihkan, yang dioperasi Tuhan sudah sembuhkan dan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Tinggal Tuhan, Tuhan pasti akan memulihkan mereka Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, Tuhan yang berkuasa Yesus. Hanya Engkau lah satu-satunya Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah jamah mereka satu persatu Tuhan, dan mereka mengalami kesembuhan dan pacaran Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kesusahan, yang mundur Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Zaman yang sekarang ini Tuhan, banyak sekali Tuhan godaan pada jemaat-Mu Tuhan. Mereka mengalami Tuhan kekrisis iman Tuhan. Tapi Tuhan, kami ingin Tuhan Engkau menggandeng mereka Tuhan, Engkau memegang tangan mereka Tuhan, supaya mereka tidak mundur Tuhan, tapi kembali Tuhan, Engkau jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka kembali kepada cinta mula-mula kembali ada pada hati mereka Tuhan, kepada-Mu Tuhan, sehingga mereka kembali kepada-Mu Tuhan, dan mereka boleh memuji dan menyembah-Mu Yesus, sehingga mereka mengalami Tuhan kehidupan jiwa yang baru Tuhan. Tuhan segarkan jiwa mereka oleh firman Tuhan, segarkan mereka oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka dipulihkan Tuhan dan kembali memuji dan memuliakan Nama-Mu. Boleh kembali datang berbakti di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menjual aset Tuhan. Kau tahu Tuhan, mungkin sudah terjual tapi masih mengalami kendala yang lain Tuhan. Ada yang belum terbeli Tuhan. Tuhan, Kau berkuasa Tuhan. Mungkin mereka membutuhkan sekali uang itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang berkuasa Tuhan. Tangan-Mu tidak pendek Tuhan, tangan-Mu panjang Tuhan. Kau pasti menolong Tuhan, sehingga Tuhan aset-aset mereka Tuhan dapat terjual sesuai dengan kehendak mereka Tuhan. Tuhan yang cabut tangan Tuhan, dan Tuhan mengirim pembeli-pembeli yang baik hati, pembeli-pembeli yang murah hati, sehingga harga sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Dan yang mengalami kendala apapun Tuhan, Tuhan berikan jalan yang baik, dilancarkan semuanya Tuhan, sehingga jadi baik. Dan anak-anak-Mu percaya bahwa di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kuasa-kuasa kegelapan, okultisme Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi umat untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu, yang menghalangi hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, sehingga Tuhan Roh Kudus-Mu menerangi mereka Tuhan. Hati mereka dipulihkan, hati mereka disegarkan, hati mereka diterangi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat melihat kemuliaan-Mu Tuhan, supaya mereka kembali Tuhan memuji dan memuliakan Nama-Mu, tidak berjalan dalam jalan kegelapan lagi Tuhan, sehingga mereka bertobat Tuhan, memuliakan Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Engkau yang berkuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, terlebih anak-anak muda Tuhan, di gereja-Mu ini ataupun di gereja-gereja lain Tuhan. Masih banyak Tuhan anak-anak muda Tuhan yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, yang terikat oleh kemabukan, oleh minum-minuman keras Tuhan, kemabukan oleh obat-obatan terlarang, narkoba Tuhan, keterikatan oleh seks bebas LGBT Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau yang berkuasa Tuhan, biarlah Engkau melepaskan semua itu dari anak-anak muda ini, dari jemaat-Mu ya Tuhan, dari judi online juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan jamah hati mereka, pikiran mereka Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Yesus, sehingga mereka dapat dilepaskan dari semua itu Tuhan, dan mereka disucikan dan berikan roh takut akan Kau juga, roh pertobatan ada pada mereka, sehingga mereka Tuhan
berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa dan kerajaan surga, dan biarlah mereka Tuhan tetap ingat bahwa Engkau mengasihi mereka sehingga mereka juga mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk biarlah Tuhan tolong jemaat-jemaat yang baru Tuhan, supaya Tuhan mereka lebih rajin, lebih setia berbakti kepadamu sehingga iman mereka ditumbuhkan Tuhan. Rohani mereka semakin dewasa Tuhan dalam mengenali Engkau Tuhan, karena mereka haus dan lapar untuk mendengarkan firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah Tuhan yang bisa mengubah iman dan rohani setiap umat-Mu yang baru Tuhan, sehingga mereka tetap setia datang berbakti, memuji dan memuliakan Engkau yang Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Engkau yang berkuasa atas semuanya itu Tuhan. Kami Tuhan semua adalah ciptaan, hanya Engkau yang sanggup mengubah kami, hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan kami semua supaya kami lebih dewasa, lebih bertumbuh iman kami di dalam mengiring Engkau Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam dunia ini, tapi kami tetap Tuhan berpegang teguh dalam iman kami, tetap Tuhan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah sebuah doa kami Tuhan, biarlah semuanya boleh naik hadirat-Mu ya Bapa. Engkau yang penuh kasih, kami percaya Tuhan berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itulah hadiratku. Kaulah yang ku selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau
Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kembali kami semua menghadap Engkau Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada ibadah doa puasa siang hari ini. Bersyukur karena Tuhan sudah hadir melawat kami semua di tempat ini. Bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami semua di tempat ini. Bersyukur Tuhan kasih karunia serta perlindungan yang sempurna dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, akhir ibadah puasa kami juga berdoa untuk gereja kami, Betani Pusat serta cabang-cabang yang ada. Kami percaya Tuhan memberkati gereja kami, sehingga gereja kami ini Tuhan semakin lama Tuhan semakin terberkati oleh Tuhan. Semakin lama semakin takut akan Engkau. Semakin lama Tuhan semakin seturut dengan kehendak Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jajaran pengurus gereja Betani Indonesia Tuhan, dengan segala pengurus cabang-cabang Betani Indonesia, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepandaian serta kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan Tuhan. Apapun selalu dilandasi dengan firman-Mu ya Bapa. Amin. Sehingga gereja kami ini Tuhan dapat memampukan terus berjalan dan juga dapat mampu menarik jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Aswin Tanu Saputra, mampukan beliau ini ya Tuhan untuk memimpin secara bijak dalam segala keputusan, berikan kekuatan dalam setiap langkah-langkah hamba-Mu ini untuk memajukan dan menggerakkan kelangsungan gereja Betani Indonesia. Amin. Berkati setiap usaha, berkati rumah tangganya, berkati setiap kehidupan hamba-Mu ini dimanapun saja hamba-Mu ini ditempatkan, bila menjadi berkat bagi kami semua umat Betani Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Koordinator Betani Juanda Bapak Beni Latumahina. Biarlah Kau sendiri yang memberikan hikmat, kemampuan dalam setiap kebijaksanaan yang telah beliau ambil ya Tuhan, sehingga kebijaksanaan tersebut dapat kami umat di Betani Juanda mampu menerima dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Kau memberkati Bapak Aswin Tanu Saputra dan juga Kau akan memberkati juga Bapak Beni Latumahina Tuhan. Amin. Serta semua jemaat-Mu Betani Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berdoa Tuhan buat pergantian sinode yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami. Sehingga apapun dan siapapun yang sinode nanti terpilih nantinya, itulah yang terbaik bagi kami umat Betani Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang beberapa waktu ke depan pemimpin negara kami akan mengalihkan ke pemimpinan yang baru. Kami percaya Tuhan sudah memberikan orang-orang yang terbaik di negara ini, sehingga apapun yang menjadi keputusan dan kebijaksanaan itu berasal dari Engkau saja. Engkau juga memberkati semua jajaran-jajaran mulai yang tertinggi, presiden, wakil presiden, serta menteri-menteri sampai tingkat RT RW. Kami percaya orang-orang ini Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, di dalam nama Yesus semua jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan memberikan hikmat akal sehat dan selalu takut akan Tuhan, sehingga orang-orang ini Tuhan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan juga berdoa beberapa tahun yang lalu belakangan ini ekonomi baik negara kami, baik di lingkungan keluarga kami Tuhan, merasakan ekonomi dalam kondisi yang kurang stabil.
secara finansial, baik pengusaha maupun pegawai Tuhan, semua mengalami tekanan-tekanan. Namun kami percaya Tuhan, setiap tekanan-tekanan yang ada, kami semua percaya tekanan-tekanan itu tidak melebihi kemampuan kami. Amin. Kami selalu bersama-sama dengan Engkau. Kami selalu punya hubungan intim dengan Engkau. Kami percaya setiap kami punya hubungan intim dengan Engkau, mujizat pun nyata dalam kehidupan kami. Setiap kami punya hubungan intim dengan Engkau, berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan setiap kami mempunyai hubungan intim dengan Engkau, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Papua, maupun saudara-saudara kami yang di tempat tempat mereka terjadi perselisihan atau bentrok karena fisik Tuhan maupun militer. Kami percaya Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengerti apa yang terbaik bagi orang-orang di tempat-tempat perselisihan ini Tuhan. Berikan orang-orang ini pemikiran yang jernih dan sehat, sehingga orang-orang ini mampu mengerti, membedakan mana yang sifatnya politik dan mana yang bersifat iri hati, cemburu, serta keserakahan, sehingga orang-orang ini dapat mempunyai sifat yang rendah hati, sifat yang takut akan Kau, dan orang-orang ini selalu melakukan hukum kasih dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa jadikan semua orang-orang ini damai, sehingga orang-orang ini dapat hidup berdampingan dan damai sejahtera di tempat mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah seruan kami, inilah pergumulan kami, masih banyak hal yang belum kami bisa sebutkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tidak ada pengumuman yang luar biasa ya, biasa aja. Jadi kita doa dan puasa tetap hari Rabu dan Sabtu, puji Tuhan semakin banyak ya. Kita berdoa ini kursi-kursi penuh ya, orang-orang yang rindu untuk haus dan lapar akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya kebetulan lupa, ini saya sudah kirim ke Pak Suharyanto untuk di print. Masih ada, saya lupa masukkan si Kevin ya, yang saya sudah share di grup tim doa. Anak ini dari Papua, jadi dirujuk ke rumah sakit Dr. Sukomo ya. Anak ini umur 12 tahun ya Pak ya, umur 12 tahun. Kita berdoa ya, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena anak ini mengalami, usia masih muda, mengalami penyakit anemia, ada tumor di lambung. Jadi bagaimana menderitanya anak ini ya, kita berdoa ya, Tuhan nyatakan mujizat ya. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan itu masih ada sampai saat ini. Jadi kita dukung terus dalam doa. Kemudian juga Bapak Sukardi ya, saya lupa masukkan di dalam pokok doa ya, kita tetap doakan nama-nama yang sudah ada di pokok doa ini, dan yang saya sebutkan tadi mungkin juga ada mungkin ya, ada saudara seiman kita yang mungkin sakit atau di rumah sakit yang kita tidak tahu ya, kita tetap bawa dalam doa ya, puji Tuhan. Dan ini saya mau apa ya Bapak Ibu ya, pada saat pendoa di depan berdoa ya, kebetulan di sini ada 3 pokok doa ya, jangan kita jadi pendengar saja ya. Jadi di saat pendoa itu di depan mengucapkan doa-doa, menaikkan doa-doa itu kita aminkan, sehingga kita tidak menjadi ngantuk ya. Jadi kita juga tetap punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bertugas di depan, tetapi semua mendoakan, sehingga doa kita itu naik bersama-sama. Jadi bukan hanya satu orang yang di depan yang menaikkan doa itu, tapi kita semua menaikkan doa itu. Jadi para pendoa mengucapkan doa-doa itu, kita mengaminkan di tempat yang ya, puji Tuhan. Mungkin dari Pak Beni.
Shalom. Bapak Ibu, terima kasih. Saya mau menyampaikan beberapa hal. Di tahun ini bulan Desember kami akan Natal. Nah, yang saya mau sampaikan ini, tolong tim doa untuk doakan panitia Natal. Besok kami sudah bentuk, dan panitia Natal ini kita gabungnya generasi muda semua. Karena Pak Gembala minta saya untuk panitia Natal dan tolong dibenahi generasi muda. Saya ini kan generasi setengah-setengah. Kita di bawah saya semua, dan memang dengan tim diaken yang baru. Itu yang perlu kita doakan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, saya mungkin memberikan satu masukan saja untuk ibadah atau doa puasa seperti ini. Saya pikir ini sudah cukup banyak ya. Ini sudah tidak biasa lagi, saya pikir doa puasa sudah lebih dari biasa. Ini mungkin kita soal waktu tolong diatur. Berapapun yang ada, jalan jam 10. Jangan kita tunda-tunda. Justru kalau kita tunda semakin hari semakin siang. Mungkin punya aktivitas yang lain ada kan? Jadi jam 10 ya jam 10 saja langsung mulai. Terus yang kedua, Bapak Ibu, kita ini kan punya kegiatan untuk pemeriksaan kesehatan, konseling dan lain-lain. Ini kan untuk bulan depan, bulan ini kita cuma 2 kali dalam sebulan. Untuk sore itu sebulan sekali. Jadi saya membuka peluang lagi untuk sore. Kasihan juga sore tiap hari buka selama sebulan. Yang jemaat sore dan yakin tidak ada. Jadi mulai bulan ini sore ada 1 kali. Setiap 1 bulan sore ada 1 kali. Ini supaya merata dan adil. Karena saya dengar jemaat bilang, Pak, kok kita sore pun tidak ada. Walaupun diakin siang, sore tidak komentar apa-apa. Tapi saya juga pikir benar juga. Jadi sore sudah ada di jadwal untuk jemaat. Lalu untuk konseling-konseling yang lain, saya butuh begini, ibu-ibu yang terkasih dan bapak-bapak. Memang apapun yang sedang kita kerjakan, mau bagus atau mau tidak bagus, ya, tetap kita ini disalahkan. Kita ini difitnah, kita ini dilecehkan. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sampai kondisi ini saya tetap berdiri seperti ini. Saya tetap tidak pernah goyah karena saya tahu bahwa yang saya kerjakan untuk Tuhan. Nah, saya sudah komunikasi dengan pusat untuk bulan Desember nanti kita Natalnya itu kita mungkin di akhir. Kita berusaha supaya semua jemaat itu posisi di tempat baru Natal, atau terlalu awal juga kecepatan. Kadang-kadang berperangnya dengan pusat dan kegiatan-kegiatan Natal yang lain. Nah, ini yang saya minta dukungan dari Bapak Ibu semua, tim doa yang begini luar biasa banyak. Itu saja, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Segera akan kita akhiri pada siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Puji nama Tuhan, siang yang dahsyat dan luar biasa. Kita semua sudah diberkati, tidak hanya melalui pujian dan penyembahan, tapi kita juga diberkati oleh firman Tuhan, dan kita juga sudah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat, kita akan angkat satu pujian, penolong yang setia. Siapa penolong yang setia, Bapak Ibu? Siapa? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Aku
respon kami dan pengakuan kami dalam pujian yang baru saja kami haturkan di hadapan Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami secara sempurna. Itu terbukti bahwa kami ada hingga saat ini. Bapak, kami mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih karena kami meyakini Engkau sudah bertata di atas pujian dan penyembahan yang kami haturkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena kebenaran firman-Mu pada siang hari ini yang sudah kami renungkan bersama-sama, kami dengarkan bersama-sama, itu semakin menguatkan kami bahwa tujuan hidup setiap kami adalah untuk mengenali rencana Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur mengucapkan terima kasih untuk doa-doa yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan, baik itu doa syafaat untuk bangsa, negara, gereja,
khususnya gereja PKD Juanda yang kami kasih ini, dan doa-doa pribadi untuk saudara kekasih kami yang mengalami sakit penyakit, kondisi ekonomi atau sebab-sebab lain. Kami sudah menaikkan jalan Tuhan, dan pada saat ini Tuhan sudah tampil di dalam kehidupan, dan jawaban doa itu sudah diterima menurut waktu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan kami hati untuk senantiasa belajar menunggu waktu Tuhan. Karena kairos Tuhan adalah yang terbaik buat setiap kami. Dan rencana indah Tuhan selalu kami selesaikan. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mohon berkat Tuhan agar supaya kami boleh duduk bersama-sama dengan baik. Angkat kedua tangan saudara untuk terima berkat Tuhan. Udah lama kata kasih, yang lama kata kasih, yang lama kata kasih, yang lama kata kasih, yang lama kata kasih. Bapa kami di dalam kerajaan surga dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dan akan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah terima berdoa, sama-sama katakan Amin, amin, amin. Dari kalangan tetap kita akan berdoa berkata yang berdiri boleh, untuk berdoa boleh. Kita sudah semua. Bapak Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan oleh ibadah doa puasa kami sudah selesai siang hari ini, berarti sudah selesai pula kami berpuasa dan ibadahnya kami berbuka puasa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah begitu baik menyediakan hidangan makanan minuman untuk kami boleh berbuka puasa. Berkati, sucikan, kuduskan semua makanan minuman yang akan kami nikmati pada siang hari ini untuk berbuka puasa. Jadikanlah makanan minuman ini memulihkan stamina, kekuatan, energi, kesehatan tubuh kami yang lemah semalam-malaman berdoa puasa kembali boleh disegarkan. Terima kasih Bapak, berkati juga Bapak Ibu yang sudah menyediakan makanan minuman ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu semakin melimpah-limpah di dalam kehidupan Bapak Ibu kami semua. Terima kasih Bapak, yang di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap berbuka puasa bersama-sama katakan Amin.